kemana mesti saya balik. Oke, saya mulai Bapak ya. Sebentar mungkin saya foto Ya, dulu. sebentar supaya saya kelihatan lagi. Oke. Supaya saya bisa ngelihat. Nah ya, oke, saya udah bisa lihat lagi. Habis saya sudah ada 7 peserta, saya akan mematikan dulu. Oke, sudah matikan semua. Oke. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gana Waalaikumsalam. selaku moderator hari ini Koteka Talk ke-144 bersama Bapak Taufik Quiks, penulis Menembus Tirai Besi atau Kotekar of the Month Februari 2023, akan membahas tentang sekilas Uzbekistan, negeri bangsawan sejati. Salam sejahtera untuk semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk yang ada di Jerman, Mbak Siti Asyah di Bonn. Yang ada di Indonesia, Pak Taufik di Jakarta, lagi di Banteng ya. Kemudian Pak Sutiono yang sedang ada di rumah, Eka yang ada di Kalimantan, dan Pak Trilokon di Sulawesi. Terima kasih sekali untuk kehadirannya hari ini. Semoga acara ini akan menyenangkan dan memberikan inspirasi serta insight sendiri tentang wisata luar negeri yang mungkin bisa kita aplikasikan di Indonesia supaya wisata kita makin maju. Oke, baik. Pak Taufik ini lebih dikenal dengan nama Taufik Quiks karena jebolan dari Universitas Indonesia jurusan ekonomi. Nah, namanya Taufik Hidayat. Cuman kan Taufik Hidayat adalah pemain bulu tangkis, jadi terkenal juga. Jadi mungkin biar nggak saingan gitu Pak ya, namanya akhirnya jadi Taufik Quiks. Sehingga akan membedakan langsung Taufik Quiks pasti ini dari Kompasiana, penulis beberapa buku seperti misalnya Tamasya ke Masa Depan, dan buku yang terakhir adalah buku tentang Rusia dan sekitarnya, Menembus Tirai Besi jilid 1, 2, dan 3. Dan sebelumnya Pak Taufik ini sangat terkenal dengan tulisannya di buku 1001 Masjid di 5 Benua. Jadi di dunia ini ada 5 benua. Beliau sudah jalan-jalan di seluruh masjid-masjid yang sangat keren banget yang memberikan sejarah Islam di seluruh dunia yang sangat kuat yang sampai hari ini masih kita bisa temukan. Baik, langsung saja kita akan ke Pak Taufik yang saat ini ada di lapangan sedang jalan-jalan. Duh, seneng banget ya biasanya mengajar Lapangan Banteng. Lapangan Banteng ya. Jadi beliau sedang jalan-jalan di lapangan Banteng dan kebetulan kita mengadakan Koteka Talk hari ini bersama beliau. Selamat sore Pak Taufik. Apa kabar Pak Taufik? Selamat sore Mbak Gana. Selamat sore semua teman-teman Koteka Kompasiana, baik yang di Jakarta, dan selamat pagi ya, masih di Jerman sana ya, Masih Mbak pagi Asia, Pak, jam Mbak 11 pagi. Aisyah, dan Ya, baru bangun lain-lainnya. tidur. Betul. Ya Pak, ini kan barusan Pak Taufik jalan-jalan bersama Ibu di Uzbekistan sama Mas Agus. Ya, aduh seneng banget. Ini topinya keren banget Pak. Topinya ini etnik banget ya dari Uzbekistan. Iya. Iya. Kopinya ini emang beli disamakan ya. Jadi kebetulan yang dibanding kalau saya pakai bahasa Inggris itu dia pakai dolar lebih mahal gitu kan. Tapi kalau Oh, pakai oke, oke, bahasa oke. Rusia saya bisa dikit-dikit, tapi kalau Pak Mas Agus dia bisa pakai bahasa Tajik atau bahasa Uzbek, itu langsung aja. Ini Wow, keren. 90.000 sum ya, nggak mahal. Jadi kalau dirupiahkan mungkin 100.000 lebih sedikit-sedikit gitu loh. Topinya cakep sekali. Oke, ya Oke ya. bagus banget. Oke, silahkan Pak. Ini kan Bapak sudah Ya, mempersiapkan oke. PowerPoint Assalamualaikum presentation. warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Jadi saya mulai aja langsung ini mengenai cerita mengenai traveling ke Uzbekistan, Mbak ya. Jadi mungkin bisa ini awalnya. Nah, ini adalah kita sebetulnya ini adalah semacam rombongan kecil ya. Ini 9 orang plus Mas Agus jadi 10. 10 kita ke Uzbekistan, itu namanya temanya adalah garis batas. Itu sesuai dengan buku yang ditulis oleh Mas Agus dulu ya. Mungkin yang pernah baca bukunya dulu sempat di Kompas ya, Kompas. Kemudian di Gramedia itu ada buku garis batas, selimut debu, dan titik nol. Titik nol saat ini akan difilmkan lagi mau difilmkan titik nolnya Mas Agus ini ya. Jadi seperti Wow. itu. Ini foto kami di depan ini kalau nggak salah ini adalah di Samarkand ya, di Registan Square. Nanti saya ceritakan sedikit mengenai Samarkand. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi kita seminggu ya di Uzbekistan. Pertama kita tanggal 30 Agustus itu kita terbang Jakarta Tashkent, 31 kita sampai di Tashkent, kita langsung naik kereta cepat ke Samarkand. 2 malam di Samarkand,
kemudian kita naik kereta cepat lagi ke Bukhara ya. Bukhara itu adalah yang terkenal dengan Imam Bukhari ya. Kemudian 2 malam di Bukhara kita balik ke Tashkent. 2 malam di Tashkent, tanggal 6 itu semuanya balik ke Jakarta. Tapi saya tinggal dan istri saya extend di Tashkent 1 malam, dan besok tanggal 7 saya ke Almaty. Almaty itu di Kazakhstan, naik kereta api 17 jam. Wow. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah sesampainya di Tashkent ya, kita pagi-pagi kita langsung makan pagi dulu di ini ada namanya Bistro Biek ya, itu semacam kantin ya yang buka 24 jam, itu kantin zaman Soviet ya, zaman Rusia. Jadi di kantin itu kita sempat juga menikmati adalah roti nan ya. Nanti saya akan ceritakan mengenai makanan-makanannya ya, tapi saya makan roti nan, ada juga nasinya ya, dan itu gayanya emang gaya zaman Soviet di kantin itu ya, atau bistro bahasa Rusianya. Kemudian dari situ kita udah pagi ya, jam 7-an kita ke stasiun Tashkent atau Tashkent Voskal ya. Kemudian naik kereta cepat Avrasiop itu nama kereta cepatnya ya. Kereta cepatnya dia tidak kayak di Indonesia ya, 350, dia sampai 250 aja. Itu Talgo ya, itu buatan Spanyol dan sudah ada sejak tahun 2011 ya di Uzbekistan. Jadi jarak antara Tashkent dan Samarkand itu 350 atau 330 kilo, itu dalam 2 jam lebih sedikit aja. Oke, kita lanjut aja ceritanya. Nah, ini kita sampai di Samarkand ya. Samarkand ini mungkin udah terkenal ya, bahkan Samarkand ini adalah kota yang lebih terkenal dibanding Uzbekistan. Jadi kayak Bali. Bali itu ya lebih terkenal di luar negeri dibandingkan Indonesia. Jadi Samarkand itu sangat terkenal karena dia adalah ibu kota Timurid Empire. Mungkin tahu ya, Timur Leng atau Timur Si Pinsang ya. Nah, itu terkenal, tapi di Uzbekistan dia dianggap sebagai pahlawan dengan namanya adalah Amir Timur ya. Di situ kita ketemu dia ketemu patungnya di situ ya, dan dijelaskan sejarahnya mengenai Timur Leng. Sampai dia punya kerajaan itu sampai ke India, sampai ke sebagian Cina, sebagai Asia Tengah, semua Turki ya, bahkan sampai ke Eropa, sampai mau ke Moskow sana sempat ya, abad ke-14 dan abad ke-15. Itu ada di Samarkand semua ceritanya, Pak. Nah, kemudian di sini juga kita mampir ke makamnya, mausoleum ya. Namanya Gur-e-Amir ya. Kebetulan saya sangat suka sekali ke makam dan mausoleum, saya sangat suka. Bahkan ada 2 buku saya yang Tamasya ke Masa Depan, itu ceritanya adalah mengenai makam-makam, monumen, mausoleum, dan lain-lain di dunia. Ini menambah lagi ya, koleksi saya itu adalah makam-makam di Samarkand. Ada banyak ya, kita ada 2 yang gede itu ya, makam Amir Timur dan Sahih Jindah itu besoknya. Kita ini ada Sahih Jindah juga, gambarnya itu di mana kita sholat Jumat di situ ya. Nah, sholat Jumatnya asik sehingga di total itu sampai 12 rakaat ya. Walaupun sholatnya cuma 2 tapi banyak sholatnya. Sholat sunnahnya itu 4 rakaat sehingga banyak sekali 12 rakaat totalnya buat saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini makanan-makanan ya. Jadi tadi saya udah cerita makanan. Apa aja sih makanannya ya kalau ke Uzbekistan? Nah, ini yang paling kiri bulat itu adalah nan, roti ya. Roti nan. Pertama kali saya sampai di Bistro Biek, saya langsung makan itu ya. Dan ternyata di situ nanti begitu di Uzbekistan sampai bosan. Setiap kali makan selalu ada nan. Karena walaupun dipesan nggak dipesan, dia nongol. Dikasih, jadi gratis ya boleh dibilang. Kalau kita ke restoran akan nongol, itu adalah roti nan itu yang bulat ya. Itu sama kayak di India juga disebut nan ya. Tapi padahal di Uzbekistan itu bentuknya macam-macam ya. Nanti di Tashkent lain, di Bukhara lain, tapi ada yang kecil, ada yang gede. Bahkan kita sempat ke di Tashkent itu ke pasar ya, ke Chorsu Bazar. Itu kita melihat bagaimana roti itu dipanggang di dalam tungku ya, atau tandur yang tradisional dari tanah liat, besar sekali. Itu bisa 1 hari itu dia menghasilkan puluhan ribu nan untuk langsung dijual ya. Jadi kecil besar itu langsung dijual, dan kalau masih hangat itu enak. Tapi kalau udah lama dia agak sedikit keras ya dimakannya roti nan itu. Ya. Kemudian ada juga nanti yang sangat legendaris adalah plov ya. Plov. Itu plov ya. Plov ini adalah semacam kayak nasi ya. Nasinya itu kayak nasi biryani, nasinya panjang-panjang gede, tapi dia ada dagingnya. Dagingnya itu lem ya. Bisa juga nanti ada mutton, tapi di sana adalah lem sama mutton yang paling murah ya.
Kalau ikan mahal ya di Uzbekistan, karena di ikan laut mahal, di sana nggak ada laut ya. Laut itu dia ribuan kilometer ya, dia dikelilingi oleh negara yang nggak ada laut juga. Jadi dia double leg lock, apa istilahnya landlock country, dia double ya, dikelilingi oleh negara kayak Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, itu juga udah landlock. Jadi dia nggak punya laut makanya ya. Ada juga sungai-sungai aja. Jadi ada ikannya ikan sungai. Kalau ikan laut dia mahal ya. Ada salmon apa itu mahal. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya samsa. Samsa ya. Mungkin tahu ya samosa ya. Kalau yang tahu makanan India mungkin Bagana tahu ya. Samosa. Jadi sebetulnya asalnya dari Asia Tengah itu samsa. Jadi dia kayak apa? Kayak bulat-bulat kayak bakpao atau apa, nanti dalamnya ada dagingnya, tapi dia dipanggang ya kayak roti gitu. Panggangnya pun antik ya, dia panggangnya pakai tandur ya. Istilahnya adalah tanah liat yang dipanaskan tinggal dipanggang aja gitu. Enggak sampai 2 menit, 3 menit jadi dan langsung dimakan. Isinya ada yang daging, nanti ada yang ada ayam, ada macam-macam isinya. Itu adalah samsa. Kemudian ada lagi saslik ya. Saslik mungkin tahu ya, di Timur Tengah ini ada juga. Ini kayak sate panggang gitu, seperti itu. Itu adalah saslik. Nah, tapi makanan yang paling kita suka adalah buah-buahannya. Buah-buahannya itu adalah melon dan semangka. Tapi yang top adalah melon. Melonnya itu paling manis ya. Jadi setiap pagi kita di hotel maupun kalau kita malam makan di restoran, selalu muncul adalah melon Uzbek ya. Melonnya sangat manis. Saya juga belum pernah ketemu melon semanis itu. Dan emang kalau lagi musim bulan Agustus, September ini lagi musim ya melon, sehingga di sana sangat murah, sangat besar ya. Bahkan pada saat saya naik kereta api dari Tashkent menuju Almaty, ada yang bawa bukan melon tapi tikwa. Tikwa itu adalah bahasa Rusia untuk pumpkin, labu ya. Itu besarnya mungkin 25 kilo ya, kayak koper gede gitu. Besar sekali ya. Itu ada di tulisan saya di Kompasiana itu melon istilahnya labu raksasa yang menemani perjalanan saya dari Tashkent ke Almaty ya, itu ceritanya. Nah, itu tadi makanan ya. Nah, kemudian tadi yang lupa saya ceritakan adalah visa ya. Jadi kalau ke sana itu enaknya nggak pakai visa, Mbak. Iya, bebas kita visa datang ya. Tinggal bahkan kita nggak usah ngisi apa-apa, tinggal dicap, tidak ditanya apa-apa, dikasih cap, dikasih tinggal 30 hari ya. Jadi saat ini emang udah sangat gampang untuk menuju ke ke Uzbekistan ya, beda dengan mungkin zamannya 15 tahun yang lalu ya, pada saat Mas Agus itu pertama kali ke sana, visanya aja susah ya dan mahal ya. Berangkat Mbak Siti, pertama kali ke Rusia tahun 2008 itu juga mesti punya undangan, nanti kita tiketnya mesti ada dulu, mesti apa itu. Kemudian datang ke kedutaan dan diinterview ya untuk dapetin visa ya. Tapi sekarang itu gampang untuk Uzbekistan. Walaupun masih ada di sana, masih ada aturan, ini namanya aturan, kita mesti atur ke OVIR ya. OVIR itu adalah semacam office ini imigrasi kita register sebagai tamu gitu. Itu hotel yang registrasi mendaftarkan bahwa kita itu tinggal di hotel, itu aja sih. Kadang-kadang waktu kita keluar suka ditanya, kadang-kadang enggak. Itu aja aturan keimigrasian ya. Sedangkan untuk harga tiket ke sana itu ya mahal-mahal enggak ya. Jadi saat ini hanya ada satu penerbangan seminggu Uzbekistan Airways ya, setiap Rabu ya. Rabu itu malam jam 9 sampai di Tashkent itu jam 3 pagi, itu 8,5 jam. Dan nanti pulangnya itu dia jam 9 pagi sampai sini jam 7 malam. Itu seminggu sekali kalau Jakarta Tashkent. Tiketnya tergantung ya. Kalau kita pesennya agak lama mungkin bisa dapat yang sekitar 400 US ya, mungkin 6 jutaan. Tapi kalau pesannya mendadak bisa 10 jutaan lebih untuk sekali jalan. Tapi kalau kita ikut tour itu mungkin itu bisa lebih murah ya. Seperti saya itu waktu berangkat kita ikut tour, jadi nggak terlalu mahal tiketnya. Tiketnya boleh dibilang 5 jutaan saya dapatkan. Itu untuk harga tiketnya. Nah, ini kita lanjut dengan the people ya di sana. Orang Uzbek itu ternyata sangat ramah ya, sangat menyenangkan sekali gitu ya. Jadi kita lihat di atas di foto saya ini ada foto saya lagi joget-joget di situ, ada juga di sebelah kiri itu istri saya juga lagi joget ya. Jadi secara nggak sadar kita sempat pergi ke suatu namanya Silk Road Complex, itu kayak taman hiburan, kayak di sini Ancol atau dunia fantasi ya, ada makanan, ada musik, ada apa. Itu nanti begitu ada musik semua orang pada joget-joget gitu. Kita pun diajak gitu loh. Ya udah terpaksa akhirnya ikut-ikutan gitu walaupun nggak bisa ya.
Nah, bahkan Mas Agus itu sampai dicium oleh ada nenek-nenek ya, cium-ciumin, dipeluk-peluk gitu seperti itu. Jadi orangnya ramah sekali, kita nggak kenal ya. pun langsung kalau istri saya jalan lagi capek ya, tiba-tiba jalannya udah capek, tiba-tiba tukang dagang itu ya, tukang jagung itu dia kasih, silakan duduk, dia tempat duduknya dikasih kita untuk duduk gitu. Dan kalau kita belanja gitu kan, itu pasti boleh nyicip ya, makanannya itu boleh dicicip, apapun dicicip, dan nggak jadi pun nggak apa-apa. Boleh tawar-tawar, kalau nggak jadi dibeli pun mereka tidak marah gitu, seperti itu. Jadi emang terkenal sekali orang Uzbek dengan hospitality yang boleh dibilang sangat ramah seperti itu. Ini saya ada foto dengan siapa ya? Dengan polisi di sini, ada polisi turis ya yang pakai kuda itu juga ya. Nah, itu juga. Oke ya, kita lanjut lagi aja ceritanya. Nah, ini sampai yang mana nih? Ini ya, ini akhirnya ke Bukhara ya. Bukhara ini kota sama juga ya, kota, jadi kota Samarkand dan Bukhara ini terletak di Silk Road, atau istilahnya sekarang Jalan Sutra ya, itu yang menghubungkan Asia. Waktu itu Asia itu adalah Tiongkok atau Cina sampai ke Eropa ya, melewati Asia Tengah ya. Asia Tengahnya ya di situ ya, melewati Xinjiang sampai dengan Uzbekistan, kemudian sampai ke Italia dan lain-lain. Itu adalah jalur sutra ya. Nah, ini adalah foto yang saya sebut pohon Agus ya. Pohon Agus ini ada di Bukhara ya, karena ini di foto ada di bukunya Agus, bukunya yang garis batas itu. Dia bilang ini pohon Agus ya. Jadi itu ada kolamnya. Itu dulu ada anak-anak suka mandi ya, lompat dari pohon langsung ke kolam. Itu disebut pohon Agus di situ ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini foto beberapa tempat wisata ya, yang paling itu ada Ark of Bukhara ya. Ark itu dia semacam benteng ya, benteng di mana ceritanya dia emang ya di Asia Tengah ini dia kan pindah-pindah kekuasaan ya, dulu sejak dulu Mongol dia masuk tahun abad ke-3, kemudian Islam dulu ya abad ke-7, abad ke-8 itu sebelumnya dia masih Persia, kemudian Islam, kemudian Mongol, kemudian yang timur tadi ya, kemudian Soviet Rusia dulu ya, Rusia masuk sebelum Soviet ya, masih Tsar ya, masih kekaisaran sampai tahun 1920-an itu Stalin, Lenin, Stalin, sampai tahun 1991 dia merdeka ya. Nah, ini dia ada masjid, sebelumnya ada Masjid Kalon ya tadi ya, yang ada nah yang ini Masjid Kalon yang bawah, kemudian juga ada Masjid Chol Minor yang empat menara ya. Itu adalah tempat-tempat yang menarik di Bukhara. Juga ada kita sempat ke Hammam itu adalah mandi uap ya, seperti di Istanbul ya, ada juga dengan massage, tapi emang itu kenapa kita ke sana, karena tempatnya itu udah 500 tahun gitu loh, jadi emang sangat antik ya, pengalaman antiknya itu aja yang kita ingin alami dengan berkunjung ke Bukhara. Udah gitu ada juga di sini kita sempat makan malam dan disuguhi oleh pertunjukan tarian dan juga fashion show dengan gadis-gadis Uzbekistan yang ya terkenal kecantikannya ya. Jadi nggak ada, pokoknya di sana boleh dibilang dia perpaduan antara Asia dan Eropa gitu ya. Ada yang boleh kayak Eropa, tapi juga ada yang kayak Asia ya, dengan kayak Mongol, matanya sipit. Jadi emang perpaduan antara Asia dan Eropa itu ketemulah di Asia Tengah ya. Bahkan Samarkand itu menyebut tempatnya adalah crossroad of civilization, semacam tempat persimpangan ketemunya kebudayaan. Nah, kemudian kita akhirnya setelah 2 malam di Bukhara, kita sampai di Tashkent ya. Balik lagi ke Tashkent, kita menginap 2 malam di situ. Ya, di Tashkent ini kita menginap di Hotel Uzbekistan ya. Hotel Uzbekistan ini adalah hotel yang ikonik ya, kata Mas Agus. Ini hotel tua yang sudah ada sejak tahun 70-an. Jadi kalau di Indonesia itu ada Hotel Indonesia ya. Hotel Indonesia dibangun tahun 62 pada saat Asian Games ya, menandakan istilahnya hotel internasional pertama di Indonesia. Nah, ini hotel Uzbekistan juga sama ya, adalah hotel pertama internasional yang tinggi ya, tingginya 17 lantai sebagai hotel internasional pertama di Tashkent atau di Uzbekistan. Jadi bentuk bahkan di hotel ini bentuknya itu ada bangku ya, kursinya itu kayak ukiran kayu dari Indonesia, mungkin katanya dari Rusia, kayak dari Jepang ya, seperti itu hotel. Di depannya itu ada metro stasiun ya, stasiun kereta api bawah tanah, dan juga ada taman namanya Amir Timur Square. Ada patungnya Amir Timur ya, dia sedang menunggang kuda ya.
Jadi kalau balik lagi ke Amerika Timur ya, dia cuma ada 3 patungnya di Uzbekistan. Yang pertama itu tadi disamakan, dia sedang duduk di singgasana. Yang kedua ini di Tashkent, yang satu lagi yang di Tashkent dia naik kuda ya, satu lagi adalah di kampungnya, di kota kelahirannya di Sahaysab. Itu dia sedang berdiri ya, jadi ada 3 untuk melambangkan tahap-tahap kehidupan Timur Leng seperti itu. Nah kemudian di Tashkent ini kita sempat tadi ya makan di ASEAN Center Pilaf ya. Jadi pilaf yang nasi tadi yang saya bilang itu ada di situ, kita makan, tempatnya besar sekali ya, hanya menyediakan pilaf ya, nasi tadi. Dan kita bisa melihat bagaimana memasaknya di kuali. Kualinya ini besarnya mungkin diameternya 3 meter gitu. Jadi besar sekali, sekali masak mungkin untuk 1000 porsi gitu, besar sekali gitu. Dan tidak mahal ya. Satu lagi yang saya bilang bahwa di Uzbekistan ini nggak mahal. Jadi kalau saya naik taksi gitu ya, ada di sana Yandex ya, kita kayak di sini mah Gojek atau Grab gitu ya. Itu kalau dekat-dekat mungkin cuma, kalau di Tashkent itu ya 15.000 ya. 15.000 itu kayak kalau uang kita itu mungkin 20 ribuan gitu. Bahkan kalau dibuka atau disamakan tuh ada yang taksi itu kalau dekat cuma 6.000 ya, 6.000 som itu cuma nggak sampai 10.000 rupiah, mungkin 7 atau 8.000 itu ya sekitar kalau jaraknya mungkin cuma 10 menit itu masih dapat segitu ya. Jadi emang makanan, taksi juga naik metro ya, metro di bawah tanah itu cuma 1.400 som itu ya. Itu kalau di Indonesia mungkin nggak 1.700, nggak sampai 2.000 rupiah. Itu kayak di kita kayak MRT ya, di MRT di sana bahkan. Nah ini juga di Tashkent saya mau ceritakan mengenai metro ya. Metronya dia punya stasiun-stasiun yang cakep ya, kayak kalau mungkin yang ada yang pernah ke Moskow ya, Moskow di Rusia itu kan terkenal dengan bahwa metro itu adalah istana untuk rakyat. Jadi dibuatlah di sana kayak istana ya, ada hiasan-hiasannya, ada lampu gantungnya, kristal yang cakep-cakep gitu kan. Nah, di Tashkent pun karena dibangun pada zaman Soviet ya, tahun 70-an, maka stasiun-stasiun itu juga cakep-cakep ya. Ada yang misalnya aja ada ini yang kosmonot itu di situ temanya adalah kosmonot ya. Mungkin tahu ada kosmonot zaman Soviet itu ada Yuri Gagarin ya, ada juga Valentina Tereskova, itu adalah wanita pertama yang ke ruang angkasa, jadi seperti itu. Jadi ada lagi yang temanya adalah Navoy. Navoy itu adalah penyair Uzbekistan abad 14 ya, abad ke-15, abad ke-14 yang sangat terkenal, sehingga di situ hiasannya adalah puisi-puisi dia. Itu kalau yang tahu Laila Majnun ya, itu adalah karangan Navoy ini. Saya juga baru tahu setelah berkunjung ke sana seperti itu ya. Begitu Mbak Gana, mungkin habis ya ceritanya atau masih ada slide-nya? Sebentar. Suaranya agak kecil, agak hilang. Oke, Pak. Mungkin langsung kita ke pertanyaan ya. Tadi sudah diceritakan banyak sekali tentang Uzbekistan, beberapa kotanya. Ini ada dari Mbak Siti. Mana tadi? Kok nggak ada? Ya. Samsa itu seperti paste di Indonesia mirip-mirip. Pak Taufik asal dari mana, Pak? Asal dari Tionghoa, karena cara biasanya punya dialek yang khas. Kalau dari Tionghoa, kapan-kapan ngisi Zoom dong tentang Tionghoa. Ini pertama menanyakan tentang samosa tadi, Pak. Yang kedua, apakah Bapak ada keturunan Tionghoa? Kalau iya, nanti mungkin suatu saat akan cerita tentang Tionghoa. Silahkan. Wah, kalau soal ini mungkin mungkin ada, tapi saya juga nggak gitu tahu ya, jadi nggak terlalu ini ya. Jadi mungkin tidak akan dibicarakan khusus lah kalau mengenai ini gitu ya, mungkin di sini. Tapi kalau samosa itu ya kayak apa ya tadi ya? Dibilang kayak samosa lah, kalau yang kita tahu di Singapura itu banyak makanan India seperti itu, hampir sama ya. Oke, kemudian dari Pak Sutiono, Pak Taufik, Museum Amir dan siapa? Maksudnya apa nih? Museum Amir dan siapa? Oh ya, yang tadi adalah Guru Amir itu adalah Museum Amir Timur, dan juga nanti sebetulnya dia untuk cucunya ya, dibuat tahun 1403, itu buat cucunya itu namanya Muhammad Sultan, cucunya itu meninggal 1403. Jadi dibuatlah museum itu ya. Tapi tahun 1405 pada saat
dia itu akan ke Cina ya, pada saat itu untuk menyebur ke Cina, dia meninggal di tengah jalan. Dan di Kazakhstan itu ya dia meninggal, sehingga akhirnya dia dimakamkan balik, disamakan di mausoleum itu. Jadi sehingga mausoleum itu menjadi mausoleum keluarga dinasti dia, bahkan anaknya dia juga ada 2 ya anaknya. Kemudian cucunya Ulugh Bek itu yang paling terkenal ya, dia membangun teropong bintang atau apa itu juga dimakamkan di situ. Sehingga mausoleum itu menjadi mausoleum dinasti Timurid seperti itu ya. Nanti ada lagi yang Shahi Hinda itu adalah mausoleum yang lain ya, disamakan itu bahkan lebih besar lagi, banyak sekali yang dimakamkan di situ gitu loh. Seperti itu kalau untuk mausoleumnya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Siti. Ya. Tadi kan ada Pak Taufik itu menari ya Pak ya. Kemudian gadis-gadis menari seksi dengan baju kuning dan dengan pakaian adat begitu. Apakah musiknya ini sama mirip-mirip dengan musik India atau musik mana begitu? Musiknya adalah jadi India ada, tapi dia Timur Tengah juga ada ya. Jadi boleh dibilang kayak gabungan musiknya ya. Jadi kita lebih kayak ke Timur Tengah ya. Kalau lihat musiknya ya. Lebih banyak kayak Turki atau Timur Tengah ya, dengan India juga ada seperti itu kalau musiknya, lagu-lagunya. Oke, jadi bukan dangdut Pak ya? Kalau di Indonesia kan ada dangdut. Bukan ya, bukan ya? Dangdut, tapi kalau alat-alat musiknya itu itu kayak ada rebana, ada rebab, itu kayak lebih ke Timur Tengah ya kalau saya lihat ya, walaupun mungkin saya pengamatan saya mungkin nggak pas banget ya karena awam soal musik. Keren. Aduh, seksi-seksi penarinya ya Pak, cantik-cantik karena campuran. Terus cantik-cantik semua. Pak Taufik, ini ada pertanyaan dari Pak Sutiono. Mengapa kopi dilarang di Uzbek? Benar nggak sih kopi dilarang di Uzbek? Kopi? Hah? Kopi ya? Ya, kopi. Saya malah nggak tahu ya kopi, karena di sana ada aja kopi ya. Ada ya? Tetap ada kopi ya. Saya nggak tahu apa kalau kopi dilarang di Uzbek, saya nggak tahu ya. Saya belum tahu, mungkin nanti saya perlu penelitian lebih lanjut nih apa iya atau enggak. Tapi setahu saya ada ya kopi ya, kita boleh kok minum kopi ya. Walaupun saya nggak gitu suka minum kopi, tapi ada gitu. Iya. Atau mungkin kopi yang dicampur dengan marijuana Pak, kayak di Aceh tuh. Nah, yang mungkin ya kalau Oke, baik. Sebentar. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Tadi Pak Sutiono sudah bertanya, ada Mbak Siti. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Pak Suharyadi ingin bertanya, Bahrudin sama Eka di Kalimantan, mungkin ada pertanyaan langsung. Pak Trilokon juga. Ini kesempatan buat kita nih orang Indonesia, karena nggak perlu pakai visa. Karena yang namanya orang Indonesia itu serem banget kalau harus ngurusin visa. Itu udah deg-degan banget. Ke sana sudah takut ya, belum ke sana udah takut. Nah, kalau ada ketentuan bebas visa, pasti ini akan membuat kita semakin semangat untuk ke sana. Wah, kayaknya asik nih jalan-jalan ke sono karena kayak jalan tol gitu, masuk langsung bisa gitu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Pak Suharyadi, dari Eka, dari Bahrudin, Pak Trilokon, silahkan. Oh iya Pak, saya pengen tanya. Ini kan bebas visa itu. Apakah itu sebabnya Bapak ngajak Ibu untuk jalan-jalan? Atau memang ini karena romantisan deh suami istri itu pergi, anak-anak udah gede gitu misalnya, atau apa ada alasan khusus mengapa Bapak ngajak Ibu, padahal yang lain kan nggak ngajak-ngajak nih Pak, biasanya sendirian gitu seneng. Kenapa nih ngajak Ibu tuh? Ya nggak ada hubungan ya antara visa dan ajak Ibu ya. Saya memang biasa juga, jadi selama ini saya juga biasa ajak Ibu untuk jalan-jalan ya. Kalau saya kebetulan sendirian itu dulu adalah emang pada saat saya emang sedang sendirian, saya jalan gitu loh. Jadi saya lanjutkan perjalanan saya. Tapi kalau ini kita emang sejak muda suka berdua pun jalan-jalan sama-sama gitu ya. Jadi nggak ada hubungan sama pakai visa atau nggak pakai visa. Ya kalau mau ajak Ibu ya ajak Ibu gitu loh. Jadi itu ya. Kalau soal ini, tapi emang yang saya infokan adalah Uzbekistan ini punya potensi yang besar di wisata ya. Karena kemarin juga saya ketemu bahkan dengan teman-teman saya, ada yang di travel yang itu saat ini mulai akan nanti mungkin kedepannya akan banyak kalau yang umrah pun nanti lewat Uzbekistan. Selama ini kan banyak habis umrah kita ke Turki, ke mana, ke Egypt atau ke Dubai ya. Nanti mungkin ada, karena di sini pun ada
makam Imam Bukhari ya, sangat terkenal ya, Imam Bukhari Nah, terkenal ya. sekali itu disamakan yang ditemukan oleh Bung Karno tahun 56 dulu ya, mungkin saya lupa tadi cerita ya, saya tambahkan aja. Jadi tahun 56 itu Bung Karno diundang oleh Nikita Khrushchev saat itu ya untuk berkunjung ke Uni Soviet ya, tapi Bung Karno boleh tapi dengan syarat dicarikanlah makam itu kayak hilang ya saat itu mungkin sekian lama nggak dirawat gitu kan, akhirnya Bung Karno datang ke sana, makam itu ditemukan dan direnovasi bagus lagi gitu ceritanya. Bahkan katanya Bung Karno itu sampai mau ke makam itu dia sempat sampai kayak berlutut dan merangkak menuju makam itu. Itu cerita ya, cerita pemandu pemandu wisata saya seperti itu ya. Apa betul atau enggak kita, tapi dipercaya seperti itu di sana karena Bung Karno sangat terkenal di Uzbekistan ya. Mereka tahu kita Indonesia, mereka langsung sebut nama Soekarno ya. Soekarno ya. Kalau nama Jokowi mungkin nggak Belum gitu ya. Oke, baik. itu. Dua pertanyaan terakhir dari Mbak Siti. Sejak kapan Pak Taufik jalan-jalan keliling dunia? Yang kedua, apakah kalau kita ke Uzbekistan itu hanya membutuhkan bahasa Inggris itu udah cukup? Jadi nggak perlu bahasa Tajikistan seperti Mas Agus gitu. Oke ya. Kalau sejak kapan, boleh dibilang sejak saya muda ya, mungkin sejak pertama kali mungkin sekitar tahun 80-an. Jadi karena saya memang saat itu saya mulai bekerja di perusahaan penerbangan ya. Jadi perusahaan penerbangan, jadi kita dapat tiket, boleh dibilang ya, untuk cuti. Saya juga banyak training seperti itu. Ya itu kemudian pada saya bekerja pun emang ya kebetulan bekerjanya di dunia aviasi ya. perawatan pesawat, jadi saya banyak sekali customer dari seluruh dunia gitu ya. Nah, jadi emang banyak sekali. Nah kemudian apakah tadi yang kedua tadi apa? Kalau kita ke Uzbekistan ya, apakah hanya bahasa Inggris ya? Nah ini memang quote unquote ya. Jadi di Uzbekistan itu kalau yang usia semacam saya kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi mungkin yang lebih muda itu mungkin ya mulai bisa, tapi masih sedikit ya. Jadi emang kalau bahasa Inggris saja kurang cukup ya. Kalau bisa minimum bisa bahasa Rusia sedikit-sedikit ya. Maksudnya yang basic lah. Baik, seperti saya bisa misalnya untuk menanyakan saya mau beli ini, saya mau makanan, duit soal harga, bagus jelek itu saya bisa ya seperti itu. Baik. Untuk naik taksi saya bisa, untuk stop di sini, maju terus, belok kanan, belok kiri, seperti itu ya. Pak Taufik, sepertinya jadi, kita harus kalau kita ke negara ex-Soviet ya, seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain-lainnya ya, itu ya minimum bisa bahasa Rusia paling aman ya. Kalau mau bahasa Uzbek, bahasa Tajik lebih susah lagi ya, itu karena. Baik, Pak Taufik, sepertinya kita harus berpisah. Terima kasih sekali untuk presentasinya hari ini. Karena Zoom-nya hanya 40 menit, saya Gana Stekman dari komunitas Travel Kompasiana mengucapkan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sabtu depan. Bye. Bye.